Hai, selamat malam. Sekarang saya mau bikin tutorial tentang cara memotret asap. Pertama-tama yang kita siapkan adalah sebatang obat nyamuk yang sudah dibakar. Di sini memang asapnya tidak terlihat. Setting flash dengan kekuatan 1/16. Oke, harus cukup kuat untuk mendapatkan pencahayaan yang baik terhadap asapnya. Background hitam. Kamera menggunakan trigger untuk men-trigger flash. Untuk mempermudah pemotretan saya menggunakan release shutter. Lalu untuk setting kamera, saya menggunakan kecepatan 1/200, f5 dan ISO di 800, agak buram. Oke. Yang paling penting dalam pemotretan asap adalah jangan ada angin. Jadi kipas angin kita matikan dulu. Oke. Setelah tenang, langkah berikutnya adalah mematikan lampu supaya semuanya menjadi gelap gulita. 1, 2, 3. Nah, kita mendapatkan beberapa bentuk. Oke, kita sudahi. Itu adalah tutorial untuk memotret asap. Nanti kita akan lanjutkan dengan editing di Photoshop. Thank you. Here we go. Langkah pertama adalah kita melakukan adjustment level, lalu kita buat putihnya agak lebih terang dan hitamnya lebih hitam. Tengahnya dicoba diberikan feel supaya bentuk asap yang halus itu masih terlihat dengan jelas. Oke, menggunakan brush hitam diperbesar. Lalu saya mencoba membersihkan, ada beberapa bintik-bintik putih akibat pemotretan, mungkin karena percikan flash ya. Seperti ini. Tutorial mungkin saya nggak terlalu rapi ya, penting bisa lihat bahwa ini adalah sebuah proses. Oke, lalu kita potong. Copy, paste, edit, transform, horizontal. Kita geser sehingga menjadi duplikasi dari bentuk yang sebelahnya. Nah, lalu kita lakukan cropping. Bentuk yang kita inginkan sangat tergantung dari imajinasi masing-masing setelah melihat asap yang dihasilkan dari hasil pemotretan. Oke, kita lihat layers, kita ada 2 layers. Kita merge jadi satu, Ctrl E sehingga menjadi satu file. Langkah berikutnya adalah melakukan adjustment di brightness. Saya akan terangkan sehingga bentuk asapnya sangat terlihat, dan saya kontraskan juga untuk supaya putihnya itu lebih kuat karena kita nanti akan bermain dengan warna. Oke.
langkah berikutnya saya akan copy layer sehingga saya ada dua layer di sini backgroundnya. Lalu saya buat satu masking gradient, sementara saya okekan dulu, lalu saya simpan di tengah-tengah di antara dua layer gambar asap ini. Untuk layer paling atas background copy, saya invert, Ctrl I menjadi putih, backgroundnya putih. Lalu saya permainkan warnanya itu di gradient fill, double klik, keluar seperti ini. Kebetulan di sini geser mudah-mudahan nggak jatuh. Ya, saya pilih yang misalnya ini spektrum. Oke, lalu saya okekan. Saya coba dengan menggunakan linear, dengan smooth atau scale saya coba ambil maksimum, lalu saya okekan dulu. Lalu saya kembali ke layer yang pertama, saya rubah tipenya atau layer optionnya menjadi luminosity. Nah, warnanya udah berubah deh. Kita mainkan gradient fill lagi, mainkan sudutnya, dan kita akan melihat perubahan warna pada nah, setiap perubahan sudut maka perubahan warnanya akan berbeda-beda. Atau kita coba buat dengan color reset gradient. Kita kembali ke original setupnya Photoshop dengan menggunakan warna yang ini, spektrum yang lebih terang, solid. Oke, linear. Kita coba warna yang kita permainkan saja warnanya di sini. Kita reverse juga bisa. Saya mungkin lebih cocok dengan, saya lebih suka yang ini, transparent rainbow. Oke, kita bisa mainkan di apakah radial atau angle atau reflected atau diamond. Coba kita ambil yang angle. Nah, seperti ini. Apabila kita sudah puas dengan warna yang akan kita dapatkan, klik OK. Nah, dari sini sudah mulai terlihat bahwa bentuknya itu akan seperti ini. Kita kembali ke background copy yang pertama, kita inverse lagi. There you go. Jadilah warna-warni dengan background hitam. Oke. File ini saya masih file original, sehingga kalau kita perbesar 100% gambarnya gede banget. Nah, kalau misalnya mau dibuat di Facebook, kita save dulu originalnya. Kita flatten aja kalau sudah puas, lalu kita save, maksimum, selesai. Untuk keperluan posting di internet, kita rubah image size nya menjadi 900. Untuk sisi terlebar, bicubic sharper, itu untuk ketika dikurangin ketajamannya masih terjaga. Oke. Nah, inilah file yang ukuran 100% nya seukuran ini. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah saya menggunakan filter topaz denoise. Fungsinya adalah untuk menghaluskan, tidak begitu terlihat hasilnya, perubahannya tidak begitu terlihat mendasar, tapi pada intinya ini akan terlihat lebih halus, asapnya itu akan lebih halus. Lalu saya tajamkan dengan unsharp mask, dan saya main di angka 20 supaya sisi-sisi asapnya itu tajam. Nah, setelah ini jadi, saya biasa main nambah. Untuk kalau sekarang lagi musim galau, saya pakai Nik Software Color Efex Pro 4.
Here we go. Kita coba mainkan misalnya B-color filter. Kita lihat perubahannya. Nah, kira-kira mana yang paling kita suka. Contoh ambil yang ini. Saya oke kan. Nick color itu akan memberikan tambahan satu layer. Ctrl E untuk flatten lagi. Jadilah file ini. File save for web and devices. Fungsinya adalah supaya file yang kita save untuk di internet bisa kita atur besar filenya, karena kalau save as biasanya filenya masih berukuran besar. Kita lihat optimize file size 250 KB cukup. Dia akan berkurang menjadi sekitar 83%. Lalu kita save saya kasih judul file nomor 7 hari ini untuk tutorial. Sudah jadi. Tutorial ini juga saya kembalikan inverse menjadi putih, lalu saya tambah canvas size height-nya menjadi 2 kali lipat menjadi 20, sehingga saya mempunyai lebar kanvas yang lebih lebar. Ctrl X, Ctrl V, saya tarik ke atas. Here we go. Saya membutuhkan area di bawah ini. Ctrl E untuk merger. Lalu saya menggunakan plugin filter Flaming Pier, yaitu flood itu banjir. Ini horizontal, kita lihat perubahannya. Nah, karena kita pengen mendapatkan refleksi seakan-akan jadi deh punya refleksi air. Next, cropping. Tidak perlu banyak-banyak. Kita main komposisi di sini, tidak harus simetris 100% sama ukurannya. Mungkin kita ambil sekian, mungkin dengan perbandingan 600 kali 900 kita crop. Oke, kita sudah punya file yang besarnya 100%. Kita coba lihat ukurannya, image size masih main di 900, tapi heightnya 1200. Kita rubah aja heightnya ke 900. Jangan lupa Big Sharper base for reduction. Oke. File save for web for device, optimize to file size 250 KB, berkurang menjadi 81% kualitinya, no problem. Save. Saya kasih file nomor 8. Kita close. Tidak perlu di save karena nanti kita butuh file original yang tadi pertama kali kita buka. Ini adalah hasil yang pertama dan ini adalah hasil yang kedua, siap untuk diposting. Semoga bermanfaat tutorialnya. Selamat mencoba. Thank you.